Dikira cuma mengincar hartanya karena menikahi seorang kakek tua, bule ini dihina satu desa. Semua orang terkejut setelah mendengar kebenaran ini. Ternyata, matahari pagi mulai menyelinap di antara dedaunan kelapa, memantulkan cahaya emas pada sawah-sawah yang menghampar luas. Udara segar membawa aroma tanah basah dan daun-daun hijau yang baru saja disiram hujan semalam. Di sebuah desa kecil bernama Karangtanjung, kehidupan berjalan seperti biasanya, tenang, sederhana, namun penuh dengan rutinitas yang tak pernah berubah. Di sudut desa itu, seorang kakek tua duduk di depan rumah panggungnya yang reot. Namanya Parno, pria berusia 80 tahun dengan rambut putih yang jarang tersisir rapi. Ia mengenakan sarung lusuh dan kaos oblong yang sudah pudar warnanya. Kedua tangannya yang keriput terlipat di atas lutut, sementara matanya menatap kosong ke arah sawah yang dulunya subur, tapi kini mulai mengering akibat kemarau panjang. Warga desa sering melihat kakek Parno duduk seperti ini setiap pagi. Sejak istrinya meninggal 15 tahun lalu, ia hidup sendiri tanpa anak atau cucu di sisinya. Anak-anaknya telah merantau ke kota besar, meninggalkan sang ayah dalam kesendirian. Warga desa kadang-kadang memberinya makanan atau bantuan lain, tapi lebih sering mereka hanya melemparkan pandangan iba. Bagi mereka, kakek Parno adalah simbol dari sesuatu yang sudah usang, masa lalu yang tak lagi relevan. Namun, ada satu hal yang membuat kakek Parno berbeda dari orang tua lainnya di desa. Setiap kali ada warga yang datang untuk sekadar mengobrol, ia selalu bercerita tentang masa lalu desa Karangtanjung. Bukan cerita biasa, melainkan kisah-kisah tentang kejayaan leluhur mereka. Ia bercerita tentang sumur suci yang konon bisa menyembuhkan penyakit, tentang ritual adat yang dahulu dilakukan setiap musim panen, dan tentang naskah-naskah kuno yang ditulis tangan oleh para tetua desa. Sayangnya, tak ada yang benar-benar mendengarkannya. Bagi warga desa, cerita-cerita itu hanyalah dongeng pengantar tidur, yang tak ada gunanya di zaman modern. Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga, seorang pemuda bernama Arif mendekati kakek Parno. Arif adalah salah satu dari sedikit warga yang masih mau mendengarkan cerita sang kakek. "Kakek, apa benar ada naskah kuno itu?" tanyanya penasaran. Kakek Parno tersenyum tipis. Dengan gerakan lambat, ia bangkit dari kursinya dan masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia keluar membawa sebuah kotak kayu kecil yang tampak rapuh. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan menunjukkan beberapa lembar kertas kuning yang sudah lapuk dimakan waktu. Di atasnya tertulis aksara Jawa kuno, sulit dibaca bagi orang awam. "Inilah warisan leluhur kita," kata kakek Parno pelan. Tapi sayang, tak ada yang peduli lagi. Arif hanya bisa mengangguk, meski ia tak sepenuhnya mengerti apa arti penting naskah itu. Saat itu, ia tak tahu bahwa naskah kuno tersebut akan menjadi awal dari perubahan besar bagi desa Karangtanjung. Beberapa hari kemudian, seorang wanita asing datang ke desa. Ia turun dari mobil sewaan dengan ransel besar di punggungnya. Rambut, pirangnya yang panjang berkibar ditiup angin, sementara kulitnya yang putih kontras dengan warna tanah desa. Warga desa langsung berbisik-bisik. Siapa wanita ini? Apa tujuannya datang ke tempat yang bahkan jarang dikunjungi wisatawan? Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Elsa, seorang turis dari Jerman yang sedang berkeliling Indonesia untuk meneliti budaya lokal. Namun, alasan sebenarnya mengapa ia datang ke Karangtanjung hanya diketahui oleh kakek Parno, dan itu adalah rahasia yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari-hari berikutnya di desa Karangtanjung menjadi tidak seperti biasanya. Warga mulai memperhatikan bahwa Elsa, wanita asing itu, sering terlihat bersama kakek Parno. Awalnya, mereka hanya mengira Elsa sedang melakukan wawancara atau penelitian tentang budaya lokal. Lagi pula, bukankah ia mengaku sebagai seorang turis yang tertarik pada kehidupan tradisional? Namun, semakin sering mereka melihat Elsa duduk di depan rumah kakek Parno, mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, semakin banyak gosip yang beredar. Lihat tuh. Mereka sudah seperti pasangan saja. Celetuk Bu Siti, salah satu tetangga, kakek Parno, saat sedang berkumpul di warung kopi desa. Apa mungkin si Mbak itu mau menikah sama kakek Parno?
"Jangan bercanda, Bu Siti," sahut Pak Darto sambil tertawa keras. "Siapa yang mau sama kakek tua seperti dia? Pasti cuman pura-pura, baik supaya dapat warisan." Gosip semacam itu mulai menyebar seperti api di padang kering. Warga desa yang awalnya hanya sekadar penasaran, kini mulai curiga. Bagaimana mungkin seorang wanita muda, cantik, dan berpendidikan tinggi dari Jerman mau menghabiskan waktu bersama seorang kakek tua yang hidupnya bahkan tak lebih sejahtera daripada mereka? Namun apa yang mereka khawatirkan ternyata benar-benar terjadi. Suatu pagi, warga desa dikejutkan oleh sebuah pengumuman resmi di balai desa. Kakek Parno dan Elsa akan menikah dalam waktu dekat. Berita itu langsung meledak seperti bom di tengah masyarakat. Mulut-mulut warga tak henti-hentinya bergosip, mencemooh, bahkan ada yang sampai marah besar. Inilah akibatnya kalau orang tua dibiarkan sendirian, tertipu oleh wanita matre, gerutu Pak Darto saat rapat desa. Kakek Parno pasti sudah dibodohi oleh Simba itu. Dia hanya mengincar warisan. Anak-anak kakek Parno yang tinggal di kota pun langsung pulang setelah mendengar kabar tersebut. Mereka datang dengan wajah muram dan penuh kemarahan. Saat bertemu Elsa, mereka tak segan-segan menyampaikan tuduhan langsung. "Bu Elsa, apa maksudmu menikahi ayah kami?" tanya salah satu anak kakek Parno, Andi, dengan nada dingin. "Apakah kamu pikir ayahku punya banyak uang? Kami tahu kamu hanya ingin hartanya." Elsa tampak tenang meski wajahnya pucat. Ia menatap Andi, dengan mata tajam namun tetap lembut. "Saya tidak tertarik pada harta kakek Parno," katanya pelan. "Saya menikahinya karena saya mencintainya." Jawaban itu hanya membuat keluarga kakek Parno semakin marah. Mereka tak percaya. Bagaimana mungkin seorang wanita muda bisa jatuh cinta pada seorang kakek tua? Mereka bahkan mulai merencanakan cara untuk mengusir Elsa dari desa. Di tengah semua kekacauan ini, kakek Parno tetap tenang. Ia tak pernah membela diri atau menjelaskan apapun kepada siapapun. Setiap kali ditanya alasannya menikahi Elsa, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Dia adalah anugerah Tuhan yang tak pernah kuduga." Namun, di balik senyum itu, ada rahasia besar yang belum terungkap. Meski warga desa sibuk dengan tuduhan dan prasangka buruk, Elsa tetap melanjutkan kegiatannya. Setiap hari, ia menghabiskan waktu bersama kakek Parno, mendengarkan cerita-ceritanya tentang masa lalu desa. Terkadang, ia juga terlihat masuk ke hutan atau perpustakaan desa, mencatat sesuatu di buku catatannya. Ada sesuatu yang ia cari, tapi tak seorang pun tahu apa. Suatu malam, saat desa sudah sunyi, Elsa duduk di depan rumah kakek Parno dengan laptopnya. Di layar, terlihat dokumen-dokumen antropologi dan foto-foto artefak kuno. Matanya berbinar saat ia membaca ulang transkrip cerita kakek Parno. Ia tampak sangat antusias, seolah-olah sedang menemukan sesuatu yang luar biasa penting. "Aku harus menemukannya," gumamnya pelan pada diri sendiri. "Ini bisa mengubah segalanya." Pada hari pernikahan, suasana di desa begitu tegang. Hanya segelintir warga yang hadir, dan mereka datang lebih karena rasa iba kepada kakek Parno daripada dukungan terhadap pernikahannya. Upacara berlangsung sederhana, tanpa hiasan mewah atau keramaian. Hanya ada kakek Parno, Elsa, dan beberapa tetua desa yang masih menghormati sang kakek. Setelah upacara selesai, Elsa mengundang semua tamu ke halaman rumah untuk makan bersama. Di tengah acara, ia berdiri dan berbicara dengan suara yang tegas, namun lembut. "Saya tahu banyak dari kalian tidak mempercayai niat saya," katanya sambil menatap warga desa. "Tapi saya ingin menjelaskan sesuatu. Saya bukanlah seorang turis biasa. Saya adalah profesor antropologi dari Universitas Heidelberg. Saya datang ke sini karena cerita kakek Parno tentang desa ini telah menarik perhatian saya. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang sangat berharga di sini. Sesuatu yang bisa mengubah nasib desa ini." Warga desa terdiam. Mereka tak tahu harus berkata apa. Elsa melanjutkan, "Saya menikahi kakek Parno bukan karena hartanya, tapi karena saya ingin membantu menjaga warisan budaya yang hampir hilang. Dan saya berjanji, saya akan membuktikan bahwa desa ini memiliki nilai yang luar biasa." Ucapan itu meninggalkan kesan mendalam bagi sebagian warga, meskipun masih banyak yang skeptis.
Namun, satu hal sudah pasti. Elsa bukanlah wanita matre seperti yang mereka tuduhkan. Ia memiliki alasan mulia yang tak seorang pun duga. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan ketegangan yang tak kunjung mereda. Warga desa tetap memandang Elsa dengan penuh prasangka, meskipun ia telah menjelaskan identitasnya sebagai profesor antropologi. Tuduhan bahwa ia hanya mengincar warisan kakek Parno masih bergema di setiap sudut desa. Bahkan, beberapa warga mulai menghindari rumah kakek Parno, seolah-olah takut terlibat dalam apapun yang mungkin membawa malapetaka. Namun, Elsa tak peduli. Ia terus melanjutkan kegiatannya, menggali lebih dalam tentang cerita-cerita yang disampaikan kakek Parno. Setiap pagi, ia duduk bersama sang kakek, merekam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Di sore hari, ia menghabiskan waktu di hutan atau perpustakaan desa, mencatat sesuatu di buku catatannya, atau memotret artefak-artefak kuno yang tersisa. Ada satu tujuan besar yang ia kejar, dan ia tak akan berhenti sampai menemukannya. Suatu hari, saat matahari mulai tenggelam di balik gunungan, Elsa duduk di depan rumah bersama kakek Parno. Di tangannya, ia memegang naskah kuno yang sudah lapuk, dimakan waktu. Naskah itu adalah salah satu warisan leluhur yang disimpan kakek Parno selama bertahun-tahun. Elsa membuka lembar demi lembar dengan hati-hati, mencoba memahami setiap aksara Jawa kuno yang tertulis di atasnya. "Kakek," kata Elsa pelan, "aku butuh bantuanmu untuk menerjemahkan ini." Kakek Parno mengangguk pelan. Meski matanya sudah keruh oleh usia, ia masih ingat banyak hal tentang naskah itu. Dengan suara serak, ia mulai membaca kalimat-kalimat yang tertulis di sana. Elsa mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap detail yang bisa ia pahami. Setelah beberapa jam, Elsa tiba-tiba berhenti menulis. Matanya melebar, seolah-olah ia baru saja menemukan sesuatu yang luar biasa penting. "Ini dia," katanya dengan nada bersemangat. "Kakek, apakah kamu tahu apa yang tertulis di sini?" Kakek Parno menggeleng pelan. "Aku hanya tahu ceritanya secara umum, tapi aku tidak pernah benar-benar memahami artinya." Elsa tersenyum tipis. Naskah ini menyebutkan lokasi sumur leluhur. Menurut legenda, sumur itu adalah sumber air suci yang bisa menyembuhkan penyakit dan menyuburkan tanah. Jika kita bisa menemukannya, mungkin kita bisa menyelamatkan desa ini dari kekeringan. Mata kakek Parno berbinar. Ia ingat cerita tentang sumur leluhur yang sering diceritakan oleh para tetua desa di masa mudanya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa sumur itu benar-benar ada. Elsa mulai menyusun rencana untuk menemukan sumur leluhur. Ia yakin bahwa naskah kuno itu adalah kunci utama. Namun, ada satu masalah besar. Lokasi sumur itu tidak disebutkan secara jelas. Hanya ada petunjuk-petunjuk samar yang harus dipecahkan. Selama beberapa minggu, Elsa dan kakek Parno bekerja sama untuk memecahkan teka-teki tersebut. Mereka mengunjungi tempat-tempat yang disebutkan dalam naskah, seperti sebuah pohon beringin tua di tepi hutan dan sebuah batu besar yang konon merupakan altar ritual. Setiap kali mereka menemukan sesuatu, Elsa mencatatnya dengan teliti. Namun, semakin dekat mereka pada jawaban, semakin banyak rintangan yang muncul. Beberapa warga desa mulai curiga dengan aktivitas mereka. Mereka mengira Elsa dan kakek Parno sedang mencari harta karun untuk diri sendiri. "Kenapa mereka terus pergi ke hutan?" tanya Bu Siti kepada Pak Darto suatu sore. "Jangan-jangan mereka sedang mencari emas atau permata." Pak Darto mengangguk setuju. "Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka merusak desa ini." Suatu malam, saat Elsa dan kakek Parno sedang tidur, terjadi sesuatu yang tak terduga. Seorang oknum warga diam-diam masuk ke rumah mereka dan membakar kotak kayu yang berisi naskah kuno. Api berkobar kecil, tapi cukup untuk menghanguskan beberapa lembar naskah yang sangat penting. Keesokan harinya, kakek Parno menemukan kotak itu dalam keadaan hangus. Matanya berkaca-kaca saat ia menyadari bahwa bagian terpenting dari naskah itu telah hilang. Ia langsung pingsan karena syok. Elsa panik. Namun, di tengah keputusasaan, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Selama beberapa minggu terakhir,
Ia telah merekam semua cerita kakek Parno menggunakan kamera digital. Rekaman itu bisa menjadi pengganti naskah yang hilang. Dengan tekad yang kuat, Elsa mulai mendengarkan ulang rekaman-rekaman tersebut. Ia mencatat setiap detail yang bisa membantu mereka melanjutkan pencarian. Meski naskah asli telah hilang, ia yakin bahwa mereka masih bisa menemukan sumur leluhur. Beberapa hari kemudian, Elsa dan kakek Parno kembali ke hutan dengan semangat baru. Mereka mengikuti petunjuk terakhir yang mereka temukan di rekaman. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah area yang dipenuhi pepohonan rindang. Di tengah area itu, mereka menemukan sebuah lubang kecil yang tampak seperti mulut sumur. "Inilah sumur leluhur," kata Elsa dengan suara bergetar. "Kita berhasil menemukannya. Namun, ada satu masalah. Air di dalam sumur itu keruh dan tampak tak layak digunakan." Elsa tak menyerah. Ia menggunakan pengetahuannya di bidang kimia untuk membersihkan air tersebut. Setelah beberapa hari bekerja keras, air sumur itu akhirnya menjadi jernih dan segar. Ketika warga desa melihat hasilnya, mereka terkejut. Tak disangka, sumur itu benar-benar bisa menyuburkan tanah dan menyembuhkan penyakit. Elsa dan kakek Parno berhasil membuktikan bahwa mereka bukanlah ancaman, melainkan penyelamat desa. Hari-hari setelah penemuan sumur leluhur seharusnya membawa kebahagiaan bagi desa Karangtanjung. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Warga desa yang awalnya skeptis mulai merasa terancam oleh perubahan yang dibawa Elsa dan kakek Parno. Mereka takut bahwa keberadaan sumur itu akan mengubah tatanan kehidupan mereka, terutama para pemilik lahan yang selama ini mendapat untung besar dari menjual air bersih kepada warga. "Kalau sumur itu digunakan, siapa yang akan membeli air dari kita?" gerutu Pak Darto dalam sebuah pertemuan rahasia di warung kopi. "Kita harus menghentikan mereka sebelum semuanya berantakan." Bu Siti mengangguk setuju. "Apa kita harus melapor ke polisi? Bilang saja kalau mereka mencuri tanah desa, atau sesuatu seperti itu." Namun, ada satu suara yang lebih keras dari yang lain. Suara itu berasal dari Andi, salah satu anak kakek Parno. Ia masih belum bisa menerima fakta bahwa ayahnya menikahi Elsa. Baginya, wanita itu tetaplah ancaman bagi keluarganya. Ia pun mulai merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya. Suatu malam saat desa sudah sunyi, Andi diam-diam mendatangi lokasi sumur leluhur bersama beberapa orang yang ia percayai. Mereka membawa alat-alat berat dan mulai menggali tanah di sekitar sumur. Tujuan mereka jelas, menghancurkan sumber air itu agar tak bisa digunakan lagi. Elsa, yang sedang berjaga di dekat sumur untuk memastikan proses pembersihan air berjalan lancar, mendengar suara-suara mencurigakan. Saat ia keluar dari tenda kecilnya, ia terkejut melihat Andi dan kelompoknya sedang bekerja keras menghancurkan area sekitar sumur. "Andi, apa yang kamu lakukan?" teriak Elsa dengan nada marah. Andi menoleh dengan wajah dingin. "Ini demi kebaikan desa, Bu Elsa. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Jangan coba-coba mengubah hidup kami." Elsa mencoba menghentikan mereka, tapi ia kalah jumlah. Ia hanya bisa menonton dengan hati hancur saat alat-alat berat mulai merusak tanah di sekitar sumur. Air yang tadinya jernih mulai tercemar oleh lumpur dan kotoran. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan oleh berita bahwa sumur leluhur telah rusak parah. Beberapa warga yang sebelumnya mendukung Elsa dan kakek Parno mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, tak seorang pun berani mengungkapkan kebenaran. Kakek Parno, yang mendengar kabar itu, langsung menuju lokasi sumur. Matanya berkaca-kaca saat melihat kondisi sumur yang sudah tak berbentuk lagi. Ia duduk di tanah, menatap kosong ke arah lubang yang dulunya penuh harapan. "Inilah akhirnya," gumamnya pelan. "Semua usaha kita sia-sia." Elsa mendekati kakek Parno dengan wajah penuh tekad. "Tidak, kakek. Ini bukan akhir. Kita harus melawan mereka." Elsa tak menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa rekaman cerita kakek Parno adalah senjata terkuatnya. Ia mulai mengumpulkan semua data yang telah ia catat selama ini. Rekaman suara, foto artefak, hingga transkrip naskah kuno.
Semua itu ia susun menjadi sebuah dokumen lengkap yang membuktikan keaslian sumur leluhur dan nilai budayanya bagi desa. Ia juga meminta bantuan Arif, pemuda desa yang sejak awal mendukungnya. Bersama-sama, mereka membuat presentasi singkat untuk disampaikan kepada seluruh warga desa di balai desa. Pada hari pertemuan, balai desa dipenuhi oleh warga yang penasaran. Elsa berdiri di depan dengan proyektor yang menampilkan gambar-gambar, artefak kuno dan rekaman cerita kakek Parno. Ia mulai berbicara dengan suara tegas namun lembut. Warga Karangtanjung, saya tahu banyak dari kalian tidak mempercayai saya. Tapi izinkan saya menjelaskan sesuatu. Sumur leluhur bukan sekadar sumber air. Ia adalah simbol kejayaan leluhur kita. Ia adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Elsa melanjutkan dengan menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Ia juga menjelaskan bagaimana sumur itu bisa menyuburkan tanah dan menyembuhkan penyakit. Warga desa mulai terdiam, terpesona oleh penjelasan Elsa. Namun, momen itu terganggu oleh kedatangan Andi dan kelompoknya. Mereka mencoba menghentikan Elsa, tapi warga desa yang sudah mulai tersadar menolak memberi ruang bagi mereka. Andi, apa? Yang kamu lakukan pada sumur itu sangat salah, teriak salah satu warga. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Andi terdiam. Ia tak menyangka bahwa rencananya akan berbalik melawannya. Warga desa mulai meninggalkannya, memilih mendukung Elsa dan kakek Parno. Di tengah kekacauan, Elsa mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui, katanya dengan suara bergetar. Saya hamil. Warga desa terdiam. Mereka tak menyangka bahwa hubungan Elsa dan kakek Parno akan menghasilkan sesuatu yang begitu istimewa. Anak itu akan menjadi pewaris budaya campuran Jawa-Jerman, simbol persatuan antara tradisi dan modernitas. Kakek Parno tersenyum tipis, meski tubuhnya tampak semakin lemah. Ia tahu bahwa masa depan desa ada di tangan generasi baru. Hari-hari setelah pengungkapan kehamilan Elsa, membawa perubahan besar bagi desa Karangtanjung. Warga yang sebelumnya skeptis, kini mulai melihat Elsa dan kakek Parno dengan pandangan berbeda. Anak yang akan lahir dari pernikahan mereka bukan hanya simbol cinta lintas budaya, tetapi juga harapan baru bagi desa yang hampir kehilangan jati dirinya. Namun, meskipun dukungan warga mulai tumbuh, tantangan terakhir masih menanti. Setelah insiden penghancuran sumur oleh Andi dan kelompoknya, Elsa dan kakek Parno memimpin upaya untuk memperbaiki sumur leluhur. Dengan bantuan warga yang kini mendukung penuh, mereka mulai membersihkan lumpur dan kotoran yang menyumbat aliran air. Proses ini tidak mudah. Banyak warga yang harus bekerja keras di bawah terik matahari. Sementara Elsa menggunakan pengetahuannya di bidang kimia untuk memastikan air yang dihasilkan benar-benar bersih dan aman. Selama proses itu, kakek Parno tampak semakin lemah. Usianya yang sudah lanjut membuat tubuhnya tak mampu lagi menahan beban fisik yang berat. Namun, ia tetap hadir di lokasi setiap hari, memberikan arahan kepada warga dan menceritakan kisah-kisah tentang kejayaan leluhur. Ia ingin memastikan bahwa warisan budaya desa tidak hilang begitu saja. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, kakek Parno duduk di tepi sumur yang sedang diperbaiki. Matanya menatap air yang mulai mengalir jernih dari dalam tanah. Ia tersenyum tipis, seolah-olah melihat kembali masa lalu yang gemilang. Inilah keajaiban leluhur kita, katanya pelan kepada Elsa. Aku hanya berharap anak kita bisa melanjutkan perjuangan ini. Elsa menggenggam tangan kakek Parno erat. Kakek, aku janji akan menjaga semua ini. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk desa ini. Namun, malam itu menjadi malam terakhir bagi kakek Parno. Saat tidur, ia meninggal dunia dalam damai, dengan senyum tenang di wajahnya. Warga desa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang kakek. Mereka menyadari bahwa kakek Parno bukan hanya seorang pria tua biasa, melainkan pahlawan budaya yang telah menyelamatkan desa dari kehancuran. Beberapa bulan kemudian, sumur leluhur akhirnya selesai diperbaiki. Airnya mengalir deras, menyuburkan sawah-sawah yang dulunya kering kerontang. Desa Karangtanjung mulai bangkit kembali. Warga yang sebelumnya bergantung pada penjualan air kini menemukan cara baru untuk mencari nafkah, membuka usaha pertanian dan peternakan yang lebih produktif.
Elsa melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Jaka, gabungan dari nama tradisional, Jawa dan Jerman. Kelahiran Jaka disambut dengan sukacita oleh seluruh warga desa. Mereka melihat bayi itu sebagai simbol persatuan dan harapan baru. Untuk mengenang kakek Parno, Elsa mendirikan sebuah museum kecil di rumah panggungnya. Museum itu menampilkan artefak-artefak kuno, naskah-naskah yang berhasil diselamatkan, serta rekaman cerita-cerita kakek Parno. Tempat itu menjadi destinasi wisata budaya bagi orang-orang dari luar desa, membawa pendapatan baru bagi warga. Elsa juga mulai menulis buku tentang pengalamannya di Karangtanjung. Buku itu tidak hanya menceritakan kisah cintanya dengan kakek Parno, tetapi juga tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Buku tersebut akhirnya diterbitkan dan mendapat perhatian internasional, membuat desa Karangtanjung semakin dikenal. Beberapa tahun kemudian, desa Karangtanjung telah berubah sepenuhnya. Sawah-sawah hijau kembali menghampar luas, anak-anak bermain di dekat sumur leluhur yang kini menjadi pusat kehidupan desa. Di halaman museum, Jaka kecil berlarian sambil tertawa, diawasi oleh Elsa yang duduk di kursi kayu dengan senyum bahagia. Di batu nisan kakek Parno, tertulis kalimat yang sederhana namun penuh makna. Cinta sejati tak mengenal usia, hanya keberanian untuk menjaga warisan. Kakek Parno mungkin sudah tiada, tapi warisannya hidup abadi melalui Elsa, Jaka, dan seluruh warga desa. Desa Karangtanjung kini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kebangkitan budaya dan kebersamaan. Semua ini dimulai dari cinta seorang kakek tua dan wanita muda yang berani melawan prasangka demi masa depan yang lebih baik.